Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Alladzi Allah niku sinten alladzi rupane zat ahsana kang maringi apik sapa lagi. Allah iku zat sing ahsana ingkang maringi apik sapa lagi. Utawa kang ngapikno sapa lagi, ngapikno kula syai'in. Ing saben-saben perkara. Sifate syekh khalaqa ingkang nyiptakno sapa lagi ku ing syekh. Allah itu zat yang setiap sesuatu yang diciptakan pasti baik. Bi fathil lam iklan fathil lam khalaqahu fi'lan halir wa fi'il madiyan ingkang mandi. Nak diwaca khalaqahu sifatun tegese dawuh khalaqahu sifatun dadi sifat. Wa bi sukuni halan lafat khalaqahu lan sukunil lam berarti allazi ahsana kulla syai'in wa khalaqahu badal istimal iku dadi badal istimal. Di manane nak ngangge kira khalaqahu allazi rupane zat ahsana ingkang ngapi sapa ladi kula syai'in ing saben-saben perkara. Maknane kula syai'in khalqahu tegese zaman gawe kula syai'in. Wa bada'alan ngawiti sapa wa ta'ala khalqal insani ing gawe manusa. Adam rupane Adam pertama kali manusa digawe mintinen saking lemah. Sumaja alam mengkono gawe sapa wa ta'ala naslahu ing anak turune Adam, dzurriyyatahu tegese anak turune Adam. Digawe min sulalatin saking sulalah. Saking sari utawi saking iki anane pulkotin. Pulkoh niku wonten sing manane segumpal darah utawa sesuatu sing nempel mimma in saking banyu mahinen kang ino manane ino di kesampingno. Maksudnya maknanya dhaifan tegese ingkang apes utawi ingkang lemah. Wa taima ummahin wa almaul mahin wa anut fatu iku sperma atau mani. Semasa wahu mongkonuli gawe napa? Gawe rata atau gawe seimbang sapa Allah taala, gawe tasfiyah, gawe seimbang sapa Allah taala ku ing Adam. Khalaqat tegese khalqa Adam tegese Allah gawe seimbang dengan penciptaan Nabi Adam. Wa nafakha fihi min ruhihi. Wa nafakha niyupna sapa Allah taala fihi ing dalam Adam. Allah niyupna min ruhihi saking roh sing digawe Allah. Utawi roh sing diidhofahna ning Allah. Maknane ini anut kula iki. Lafaz-lafaz. Terus ngeten kula terangaken ya. Lafaz-lafaz mutasyabihat itu lafat-lafat sing dohire iku ana serupane Allah ning makhluk. Ya kados Nabi Adam Allah nyifati niku wa nafakhtu fihi min ruhi. Ayat sing terkenal lho. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Pada Adam saya tiupkan roh saya. Nah, maknane dohire kan Allah punya roh dan sebagian roh itu diberikan atau ditempelkan ke Nabi Adam. Dan itu masalah besar karena kesannya kita-kita ini mengandung roh Allah. Makanya terus ada kaidah dalam ilmunya ulama itu enggak boleh tahakkum, manut tahakkum bitarjamah. Jadi enggak boleh menyimpulkan hukumnya Allah dan Rasul itu dari terjemah. Orang boleh ibu-ibu ngalim maca terjemah, tapi nak ngerasa alim tenan atau terus fatwa lewat terjemah itu haram nopo? Bisa. Karena terjemah itu pasti mengandung kasus tadi, misalnya saya tiupkan kepada Adam mirruhi dari roh saya. Kayak itu mriki wa nafakha fihi mirruhi. Ini termasuk mutasyabihat. Ayat-ayat yang kita tidak tahu persis maknanya, tapi tahu persis kaidahnya. Gini rumah tenan. Tahu persis kaidahnya gini.
Ada beberapa kaidah dalam bahasa Arab, namanya al-idhofa litasyrif. Idhofa itu mengisnadkan sesuatu pada Allah itu litasyrif, karena sesuatu ini sangat mulia, sangat terhormat. Misalnya orang nyebut masjid itu apa? Baitullah. Masjid elek kanjeng lah itu jenenge Baitullah. Terus barani kok mae pangeran cek melas yo masjid. Nggih boten. Masjid itu bahasa Arab ya, Pak? Baitullah. Masuk sing panjang apa kudu sing mewah? Masuk sing panjang lagi. Baitullah. Ora iso apa artine wis pangeran cek melas e. Sing dibangun koruptor guys jenenge. Karena masjid itu tempat yang terhormat, sehingga kita perlu menyebut itu nama itu. Adam itu makhluk yang terhormat, sehingga disebut yang ditiupkan ke Adam adalah ruh. Makanya dulu di Irak itu ada seorang qadhi terkenal ahli Quran, tapi dia sering debat sama orang pendeta yang ahli Quran juga. Yang ahli Quran dari orang Nasrani itu mengatakan, wafi kitabikum, di kitab kamu itu ada pembenaran bahwa Yesus Kristus itu adalah Ruhullah. Karena istilahnya Quran juga alqaha ila Maryam wa ruhum minha, bahwa Yesus atau Isa adalah roh dari Tuhan. Berarti itu pembenaran dari Quran bahwa Yesus itu Ruhullah. Terus kata si Qadhi tadi, kalau ini rada cangkem melek tapi pentingnya kemelek itu kadang penting. Katanya dia, ya baguslah kalau Yesus Ruhullah sama dengan saya. Karena yang jadi Ruhullah di Quran tidak hanya Yesus. Terus dia baca ayat wa nafakhtu fihi min ruhi. Terus wa nafakha fihi min ruhi. Dia baca sekian ayat bahwa istilah Ruhullah itu bukan hanya diterapkan ke Yesus, semua manusia juga disebut diciptakan dari apa? Ruhullah. Paham ya? Makanya ini hati-hati dalam makna di Quran. Jadi ada beberapa lafaz di Quran yang kita mau tidak mau memaknai itu ngikuti ulama. Meskipun makna itu menjadi panjang kayak tadi. Wa nafakha lan niyupna sapa apa fi ing dalam Adam mirruhi sanging roh sing diciptakno apa. To mirruhi sanging roh sing keceluk iku ruhe pangeran, tapi keceluk maknanya dinisbatkan pada ruhe pangeran. Tapi kamu jangan bayangkan ada rohnya Allah yang dibagi di pangeran tiga nos itu Nabi Adam. Ja'alahu tegese gawe sapa wa ta'ala hu ing Adam digawe hayan ingkang urip hassasan tur ingkang duwe indra sing iso mengendra. Ba'da angkana sausi ana sapa Adam iku jamat dan barang sing atos. Jamat atos maknane ora iso mikir benda mati itu jumut. Wajah alalan gawe sapa wa ta'ala laku maring sira kabeh eli dzurriyyati tegese maring anak turune Adam Allah gawe asma ing pendengaran. Di makna asma'i lan nganggo makna pira-pira pendengaran wal absara lan pira-pira peninggalan wal afidata lan pira-pira ati il quluba tegese pira-pira ati. Qali lama sithik banget taskuru nasyukur sira kabeh. Ma tema iku zaidatun ku zaidah muakkidatun tur nguatno lil kilati maring banget sithik. Dadi qalilan ku sithik, nek qalilan masih sithik banget. Kathiron ku akeh. Nek wong Arab muni akeh banget apa? Kathiron mah. Pokoke bahasa Arab ku gampang ya. Wong Arab nek muni sithik qalilan, nek sithik banget qalilan. Kathiron akeh, nek kathiron mah akeh banget. Ma tema iku zaidatun zaidah muakkidatun kang nokiti lil kilati maring sithik. Sanget sithike wong syukur banget sithik. Wa qalu aida dolalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong akeh sing ngingkari ba'as, ngingkari kebangkitan saka kubur. Mungkirul ba'si tegese wong-wong sing ngingkari terjadine kebangkitan oleh ngucap aida dolalna. Ana ta nalikane ilang kita. Manane tertanam kita, ilang manane kependem ora kita, fil ardi ing dalem bumi. Ghibna tegese wis ghaib kita, kependem kita via ing dalem arep. Bi ansirna gambare arep yen to dadi sapa kita turoban wis lemah. Mukhtaliton tur ingkang campur dituro biha kelawan lemah-lemahe arep. A inna la fi khalqin jadid. Ana to bener sak temene kita, ana to iku sak temene kita la fi khalqin.
Yaktine ing dalam kejadian jadi den kang anyar. Utai dawu ainal fi khogen jadi istifamun istifam ingkariyon kang ingkar. Bitahqiqil hamzah ini kelawan maca tahqiq ngetokno hamzah loro nek kados qiraah kita inna ya hamzah i gitu apa hamzah. Wa tasilisaniyati lan nasil hamzah sing kedua wa itu khali alif nang lebono alif beda kuma antarane hamzah dan alal wajhini ing atase wajah loro fil maudhi ini dalam panggonan loro. Qala dawu sapa wa ta'ala balhum biliqa rabbihim kafirun. Balhum bali utawi wong kafir biliqa rabbihim lan ketemu ning pangerane kufar ayat bilbasi tegese lan bas iku kafirun iku kafir-kafir. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Kowe ngucap ngene ya tawaffaku. Bakal mateni kum ing sira kabeh sapa malakul mauti sapa malaikat pati. Alladzi kang wukila kang den pasrai sapa ladi bikum ing sira kabeh. Dipasrai bikop di arwahikum kelawan jabut roh-roh sira kabeh. Suma ila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh turjauna den balekna sira kabeh dibalekno ahya'an hale urip. Fayujaziakum ngono semoga fayujazikum sami. Mongko dadi sebabe males sapa apa kum ing sira kabeh bi amalikum ing ngamal-ngamal sira kabeh. Ini mun kadung ya, mun kadung kula terangno menisan. Terus nyata kula terangaken. Masalah-masalah maknani Quran ya. Maknani kula baleni malih. Masalah-masalah maknani apa? Quran. Quran itu turun itu kan sudah ada kaidah. Baik kaidah itu kaidah yang diciptakan ulama maupun kaidah peradaban. Peradaban itu istimalul arab. Seorang lagi yang namanya peradaban itu apa? Istimalul arab. Orang Arab pasti tahu kalau arahnya seperti itu, namanya peradaban, istimalul arab. Kemudian Quran turun dengan bahasa itu. Meskipun nggak paham, tapi istimalnya Arab itu paham. Misalnya gini, kalau beri contoh, saya ngajari anak saya dengan telaten A sampai Z. Saya punya anak, saya latih dagang. Dan saya latih itu A sampai Z. A sampai Z itu kan tidak tentang ilmu dagang. Tapi kinayatun anil ikhatoh, sesuatu yang 1 sampai selesai. Itu disebut A sampai apa? Z. Saya ulang lagi ya, bersamaan terlatih. Saya punya anak pedagang. Karena saya pedagang, punya anak saya latih dagang. Wah, tak latih kabeh sampai A sampai gue misalnya pacaran bodoni. Wah, aku bodoni sopo wis tak lakoni kabeh. A sampai misalnya mau wedok elek sampai gendut sampai pesek tahu tak bodoni kabeh. Nah. Orang mukhatab yang mendengar omongan kamu A sampai Z itu dia akan memahami bahwa yang kamu lakukan itu detail dan banyak sehingga diredaksikan A sampai apa? Z. Atau kamu ngomong gini. Was, warang aku tersinggung. Diomongi ra enak, serak kesuwen ora babi bu tak jual tesok. Babi bu itu kan ya ora roh maksudnya piye. Tapi mukhatab paham. Setelah terjadi perselisihan yang begitu diredaksikan apa? Gak ngenteni apa? Babi bu wonge tak jotos. Nah, itu kalimat-kalimat yang kamu sendiri yang ngomong itu ya ndak paham. Sing diomongi ya ora paham, tapi tahu istimalnya. Tahu arahnya. Di sini ini ada ulama termasuk beberapa ulama kayak Ibnu Abbas, kayak beberapa ulama mengatakan alif lam mim dan hamim itu min jihadi hadi sun'ah, termasuk kriteria ini. Sehingga orang-orang Arab yang benci Quran sekalipun itu tidak pernah menyoal Muhammad. Ya Muhammad ini ada ayat yang nggak bisa dimaknani. Quran kamu bilang hamim alif, nggak ada yang protes gitu. Karena orang Arab tahu meskipun nggak roh maknanya ngerti penggunaannya kayak tadi apa babi bukan nggak roh maknanya. A sampai Z orang roh mana deh, tapi tahu istimalnya, arahnya seperti ini. Paham ya? Paham tenan ora bocah. Makanya nah tapi ilmu seperti itu kan ruwet. Yang enggak ruwet adalah ilmu wallahu alam. Nah, terus setiap pengarang anggar alif lam mim ya wallahu alamu bi muradi bidzalik. Allah lebih tahu. Jare sing ngaji wis suwe mbah Allah luwe. Akhirnya ada orang yang keblinger darani yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain tidak tahu. Makanya harus jadi guyonan yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain tidak tahu.
Karena Allah yang ngendikan, yang paling tahu maknanya juga Allah. Kita tidak bisa tahu. Kalau kita tahu kayak Allah itu tidak mungkin, tapi yang diarahkan Allah pasti kita. Kalau kita tidak tahu berarti kita nggak perlu sholat, nggak paham perintahnya wa aqimus. Cuma kalau kita tahu kayak Allah ya tidak mungkin. Nah, ini kan sama-sama keblinger. Sing sitok sok ngerti kaya pangeran. Lu ya keliru ora pangeran kok kaya pangeran. Sing sitok muni, Quran itu gak bisa difahami, hanya Allah tok yang paham. Ya gunane apa diturunno nak kira-kira wong liya ora. Geneman kok ngono. Kan bodho bingung. Makanya saya ulang lagi. Ngomong sampai ngaji saya dan saya mau menjelaskan. Meskipun saya sendiri tidak paham, itu seperti itu tidak harus paham. Tapi kita tahu arah istimalnya. Sehingga ulama kayak Ibnu Jarir atau Bari kayak banyaklah semua ulama mengatakan Hamim Alif Lam Mim itu kita tidak tahu. Itu termasuk minal mutasyabihat. Tapi kalau kamu tanya saya kata Ibnu Jarir atau Bari, kenapa Allah pakai seperti itu? Kira-kira begini. Alam tu waladi abata, alam tu waladi babi buba. Artinya apa? Saya ngajari anak saya beberapa huruf atau bacaan yang dibutuhkan anak saya. Terus gue membahasakan anak saya tak ajari babi buba. Paham ya? Terus babi buba ada maknanya enggak? Enggak ada. Tapi kamu paham maknanya itu seperti itu. Paham ya? Ya supaya ngono. Sehingga bahasa itu ya enggak ada yang protes ketika saya cerita. Saya ngajari anak saya babi buba. Ada enggak yang protes? Enggak ada kan? Karena semua orang tahu maknanya adalah diajari cara membaca. Kok takut? Kalimat itu maknanya apa? Maknanya dia orang maknanya istimalnya seperti ini, pahami penggunaannya. Itu sirinya kenapa Allah pakai nama Alif Lam Mim Hamim. Pasti kira-kira begini. Ini loh Quran dimulai dengan Alif Lam Mim. Bahwa ini akan melibatkan huruf-huruf Arab, akan ada siri huruf-huruf Arab. Kemudian siri ini ditebak-tebak. Lah sing rodok dukun sudah dijimat. Haikal ben sangar dibungkus mori napa? Engko sing kedol wonge rambute gondrong. Lah itu terus laris. Lah iku macam-macam wis wong kena seri iku terus kena justifikasi napa? Ah, misalnya jimat terus ngedol wonge dasinan ruwes kan gak meyakinkan. Nah sing kon ngedol rambute gondrong terus dibungkus apa? Mori terus kayak minyaknya sing rada mampu melati lah terus kan wong kan. Itu akal-akalan kan, ya ora ana Quran go ngono iku ya ora. Ana wong ngelu ngombe terus mari, pancen wae mari ora perkara ngombe, pancen ngelune wis suwe wis wae napa. Quran turun ora nggo jimat. Ya tapi nek ana sing nganggo jimat ya monggo mawon pangeran sugih ora masalah karo pangeran. Nah, menawa dadi rezekine ora masalah. Tapi kita ini enggak. Ya saya ulang lagi. Sehingga bahasa-bahasa yang oleh orang nahwu dikatakan lil milki. Orang nahwu mengatakan idhofah itu potensinya bermakna tiga. Ada idhofah di mana min, fi, dan lam. Yang paling banyak kan lam ya. Misalnya babu sajin, pintu kayu. Berarti pintu dari kayu. Khotamu hadidin, apa? Ali-ali dari apa? Besi. Terus ada bimakna fi kayak dzulmul laili berarti malam gelap di malam hari. Dzulmul laili dzulamun fil. Dan yang ketiga ini yang paling sering terjadi, bahkan ada ulama ngaku mengatakan sebenarnya semua idhofah itu bimakna lam lil milki. Kalau kamu katakan thawbu Zaidin berarti bajunya Zaid. Baitu Zaidin rumahnya Zaid. Milik. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau dikatakan milik itu ya milik berarti baitullah rumah milik Allah. Ruhullah berarti roh milik Allah. Nah, kalau milik Allah ya sudah ada roh tertentu yang miliknya Allah yang dikasihkan Nabi Adam. Ya sudah gitu aja wa nafakhtu fihi birruhi. Apa susahnya? Terus ada orang berlebihan mengatakan Allah itu punya roh dan rohnya Allah ini diberikan ke Adam. Mana ada barang qadim bisa ditransfer? Dan mana ada barang hadis bisa menerima barang apa? Qadim. Paham ya? Dalam bahasa mirruhi itu udah harus konotasinya milik Allah terus misalnya gini, masjid yang elek sing panceng. Itu tuh ya tetap jenenge Baitullah, omahe pangeran. Terus kita takok, pangeran nak rene kapan? Terus kita nak salat ning kono muni wis sowan pangeran. Ya tidak ada seperti itu. Pokoknya Baitullah itu bait milik
memang nyatanya milik. Oh ya sudah gitu rasa dijerok-jerok. Tapi kan Allah orang kene kok. Ya serasa ngono-ngononan pokoknya betul litasyrif karena sesuatu itu mulia diisnadkan kepada Allah. Sini al-idhofah kadang litasyrif kayak apa disebut apa? Baitu. Inna hadza baitu. Ini penting saya jelaskan, makanya saya ingkar seingkar-ingkarnya. Saya ulang lagi, saya ingkar seingkar-ingkarnya. Kalau ada orang membuat hukum atau kesimpulan dari Quran terjemah itu tidak bisa. Terjemah itu tidak mewakili maknanya apa? Quran. Karena terjemah ini kan ya terjemah. Quran turun itu sudah ada aturan yang melatar belakangi. Kemudian Quran turun. Misalnya begini. Saya contohkan bab fikih saja yang paling gampang itu bab fikih. Ya dengarin ya, saya mencontohkan bab fikih. Orang kawin itu berarti kan lelaki sama perempuan. Ya, sepakat ya kan. Dulu zaman orang kafir lah itu yakin yang namanya kawin itu ya lelaki sama perempuan. Kalau yang sejenis, dulu nggak ada bahasa LGBT, tapi kalau yang namanya kawin itu ya laki dan perempuan. Ya. Terus yang namanya perempuan itu ya anaknya orang. Kalau anaknya orang, kalau mau kawin ya yang kawinkan yang punya anak. Kalau dia kawin sendiri, jadinya demenan, bukan kawin. Nah ini cerita zaman jahiliyah, bukan zaman Islam. Sehingga kata Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu', nikahul kufar sahihun, nikahnya orang kafir itu sah. Karena mereka menikah itu ya dengan cara yang kita yakini. Zaman sebelum ada Rasulullah, orang kafir ya gak nikah dengan saudaranya, dengan bulenya, dengan ponakannya. Mereka nikah pasti dengan orang lain. Dan Allah menyebut ya imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun, imro'ati Abi Lahab, wa imro'atu, istrinya Abu Lahab. Gak ada Allah bilang demenannya Abu Lahab, karena mereka kawin, paham ya? Dan kawinnya ya sah itu ya dikawinkan bapaknya, disaksikan orang banyak dan tidak mahram. Sehingga saya ulang lagi, sehingga termasuk kebanggaan Rasulullah dan keluarga besar Quraisy adalah tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adamil wa ila abihi wa ummihi. Allah membuat Muhammad ini spesial. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunalis nihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamil wa ila abihi. Keluarga Muhammad itu keluarga yang terhormat. Mbah-mbahnya enggak ada yang zina. Kalau kumpul sama perempuan pasti lewat nikah. Itu min adami wa ila abi ubi mulai Nabi Adam sampai Said Abdul. Terus kamu ngomong gini, Islam datang buat aturan nikah. Sebelum Islam enggak ada nikah. Itu omongannya mubalek, enggak ada ulama ngomong seperti itu. Paham? Nikah itu syariat qadimah, syariat dulu nikah itu ada. Dan orang kafir pun menikahnya secara benar. Artinya kalau mereka salah, mereka pun mengatakan itu demenan. Dulu Mughirah itu demenan. Ya orang bilang demenan yang Mughirah. Kalau yang istrinya ya istrinya Mughirah. Sehingga Allah menyebut wa mro'ata Fir'aun. Semua mengatakan istrinya Fir'aun. Istrinya Abu. Karena dinikah secara sah dan dengan cara yang sah. Kemudian kata Imam Nawawi, dan ini semua ulama mengatakan demikian. Angger gak ngomong ini ya ulama. Nikahnya orang kafir itu kita sahkan meskipun dengan cara yang salah. Asal cara yang salah ini bukan dzatiyah dalam rukun nikah. Bisa kita benahi. Misalnya gini. Nikah itu pokoknya anggere wis lanang wedok ana bapake teko dangdutan, terus ning kono wis ana nanggap ceki. Yo berarti wis nikah. Ya sah meskipun dengan cara seperti itu. Ya misalnya gini ya, ada orang kafir. Misalnya Abu Lahab atau Fir'aun nikah itu ukurannya anggere wong wedok teko, bapake teko. Terus ning kono ana dangdutan, ana nanggap apa wayang apa pokoknya ya seperti itu dikatakan nikah ya kita katakan itu nikah. Selagi dalam nikah itu tidak terjadi dzatiyah yang tidak hilang setelah Islam, kecuali terjadi dzatiyah yang Islam nggak mengesahkan, misalnya ngawini ponakannya atau ngawini saudaranya atau ngawini bulenya. Ada dzatiyah yang menurut Islam nggak bisa diteruskan karena menikahi mahram. Kalau terjadi seperti itu nikah kita batalkan. Tapi kalau salahnya itu hanya karena tadi akadnya lewat cukup dengan dangdutan, akadnya cukup bapak kayak apa, buat baduk bopo gak ada sewa hijab kabul, ya sudah sah. Makanya menurut saya
Nikah-nikah yang terjadi di Indonesia dengan banyak kekacauan itu karena kita ada alim atau kulturnya salah. Cara kula wis asal datiannya ini, makanya menurut saya kalau teman-teman saya yang ngaji fikih, ini semua yang kangkang yang masih ngaji fikih, sementing sampean apal jumlah muharramat, orang yang jadi mahram itu saja, yaitu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu yang penting itu muharramat berapa itu? 7 yang corong Jawa itu 5. Wah kalau ngelotok, kalau kula ngene wapal tenan. Umun, mbok itu sapa saja? Man waladatka, orang yang melahirkan kamu. Itu jenenge mbok. Apa? Hurrimat alaikum ummahatukum, terus bintun. Nah sekarang bintun itu siapa coba ayo? Sing ngaji niki nek iso arifi. Bintun itu maknanya apa? Orang perempuan yang dilahirkan istri sah kamu itu jenenge bintun. Tapi kena demeni wong terus dia anak wedok. Hasil demen anak itu ora iso darani anakmu. Sehingga kalau dia nikah enggak boleh kamu jadi wali. Paham ya? Bahkan sebagian mazhab saking ekstrimnya mengatakan anak hasil demen anakmu nak kepen nikah sah. Boleh didemeni tapi anaknya dinikah nganggo wali wis sah, tapi terlalu boleh didemeni kok anaknya. Tapi karena apa? Karena enggak ada hubungan nasab sama sekali. Menurut syariat ini enggak ada hubungan nasab. Karena produk apa? Ilegal. Umun bintun apa tadi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Saudara perempuan sekandung. Terus wa ammatukum saudaranya bapak. Wa khalatukum saudaranya ibu, berarti bule dari ibu. Terus wa banatul akhi anak perempuan dari saudara lelaki. Terus wa banatul akhi wa banatul ukhti. Makanya Islam menghitung 7, tapi kalau kita ngitung itu 5, karena kita hanya ngitung apa ibu, anak wedok, ponaan, bule, kalau sebenarnya ibu, anak wedok, dulur, bule, ponaan. Sehingga orang Jawa ngitung 5. Mereka orang Jawa dulure bapak ya bule, dulure ibu bule. Nah orang Arab dulure bapak itu ammah, dulure ibu khala. Ponaan cara Jawa ponaan, cara Arab ponaan banatul akhi, ponaan banatul ukhti. Paham ya? Ini penting kalau terang. Sehingga kalau nikahul kufar dan setelah nikah enggak terjadi mahromiyah yang abadi, maka nikahnya kita katakan sah meskipun ketika nikah dengan kefiyah yang salah. Misalnya sewotnya salah, saksinya apa? Fasih. Tapi asal tadi yang dinikah tetap perempuan yang tidak mahram. Tapi kalau yang dinikah itu perempuan yang mahram, Islam akan membatalkan. Karena ini membawa dzatiyah, membawa rukun yang fatal. Tapi lucunya, baiknya manusia, terutama suku Quraisy, itu pun nggak terjadi. Nggak ada cerita Islam ngeritik Abu Jahal. Lalu Abu Jahal orang elek, biung ponakane didemeni. Nggak ada. Abu Jahal nikah sama orang lain yang tidak mahram. Abu Lahab juga nikah sama orang lain yang tidak. Ini penting saya utarakan. Nah, kemudian Quran turun dengan tradisi yang sudah mapan di Quraisy. Yang namanya nikah itu mapan. Ada walinya, ada saksinya, ada syaratnya. Kemudian terus Quran dengan lafaz yang ringkas karena sudah ada peradaban yang baik dan benar. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, istimta itu sudah kamu rasakan, sudah kamu nikmati. Sementing fa'atuhuna ujurun, sementing mbok opahi. Terus kowe maknani nganggo awur-awuran, nak ngono sing penting nek bar iku bayar. Iku kan koyo klonte. Ora ngene iku blok-blok ora ngene iku maknani Quran iku ora ngene iku. Makanya saya ulang lagi, enggak bisa maknani Quran seperti itu. Kowe ra iso misale darani tikus ku halal, ning Quran ra ono muni tikus iku haram ora ono. Agar ning Quran ra ono sebarane halal. Ya ning Quran yo ora ono harame mangan racun, mangan kabel, mangan HP yo ora ono. Mergo pengiran pirsa wong mangan kabel lak sereten dhewe. Ukurannya tidak seperti itu, begini tak warai. Orang Arab itu sudah mapan dalam berperadaban. Lagi-lagi Quran turun itu sudah ada peradaban. Di antara peradaban terhormatnya suku Quraisy adalah
Mereka makan sesuatu itu yang baik, yang tidak punya efek negatif. Dan mereka mensifati nabinya yaitu, nabi itu siapa? Nabi adalah alladzi yu'minu terus wan nabi yu'minu terus wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Nabi adalah orang yang menghalalkan sesuatu yang baik wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, mengharamkan sesuatu yang jorok, yang jijik. Jadi orang Arab akan tahu kalau kamu mengatakan yang enggak ada di Quran harami umbel ya kono tongseng. Umbel itu terus ngono apa? Tongseng. Peletong botol ya enggak ada. Sudah ada kaidah yang namanya Muhammad atau Rasulullah atau Nabi itu yang menghalalkan sesuatu yang bagus, yang mengharamkan sesuatu yang khobais. Khobais itu apa? Kata Imam Syafi'i, satu makanan sing orang Arab yang terhormat itu merasa jijik. Saya perlu nggak mengharapkan ke santri-santri saya dong, jogeman mangan umbel, mangan tae, terus mangan. Kan darani kiai sarap, barang jelas kok diomongno kan mesti begitu. Jadi aku nggak perlu ngarani jogeman mangan cindil, ya ora mungkin. Wong wis ngerti ra usah diharamno, nak wong normal ya ora bakar mangan cindil. Ini penting saya utarakan, kita tidak boleh pakai kaidah hampir ning Quran gak ngaramno berarti halal Quran sing ndi? Quran sing nganggo makna sapa? Quran apa Quranku? Nah Quranku orisinil waras. Quran itu kok terjemah itu tidak makili Quran karena tadi Quran itu hidup di satu peradaban dan peradaban ini sudah mapan. Nah ini di sini kenapa Allah mengistilahkan istrinya Fir'aun, istrinya Abu Lahab. Karena ternyata mereka ya gak nikah sama orang yang mahram, nikah sama orang lain, ghairul mahram. Ini penting terus saya utarakan. Begitu juga istilah ruhuwa, ruhihi. Orang Arab tahu idhofah itu tidak harus seperti itu. Mereka sesuatu yang terhormat dikatakan baitullah. Paham ya? Berarti Bani Adam yang disebut khalifatullah. Terus sekarang misalnya kamu artikan secara terjemah, manusia adalah pengganti Allah di bumi. Mulane pangeran samelok-melok kan mesti digenteni manusia. Terus pangeran saiki santai sepuluh kan mesti pasrahno manusia. Bocah kok gede ngono ya ora ono niku. Ya pokoke pantes-pantese manusia berhubung keren disebut khalifatullah. Bono tambahane pranata agama ora roh wis pokoke nang ning Quran itu disebut khalifat. Ya sudah kira usah GR aku khalifatullah. Gak oleh tak nomani aku. Aku iki jare wong liya. Harman sampe kedok sekolah aku ya khalifatullah. Kok ora ono bare. Ini penting saya katakan ya. Jadi ngaji Quran itu aturannya sebagai mufassir itu harus ngerti istimalul arab. Seorang lagi apa? Istimalul arab. Makanya disebut wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal munzirin wa bilisanin arabiyyin mubin. Quran itu diturunkan dengan istimalul arab yang mubin yang jelas. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian di era-era modern dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi, tidak ada orang kafir yang menyoal alif lam mim. Tapi kenapa sekarang banyak di kampus-kampus di kajian tafsir, kita jangan putus asa mengetahui maknanya alif lam mim. Jangan kayak tafsir dulu yang hanya bilang Allahu a'lam bimuradihi. Kita harus berani menafsirkan. Ora berani menafsirkan jadi berani nekat ya. Ungkapan ra kena diartekno kok dipaksa ro. Wong kafir sing gedeng Quran wae ra iso mencidur alif. Lah mergo ngerti penggunaan itu normal. Meskipun ra ngerti artine tapi penggunaan itu normal. Iya normal kayak saya ngomong, saya mengajarkan anak saya babi buba. Mukhatab tidak protes, Gus babi buba apa? Kalau ngomong yang jelas, ya berarti mukhatab bento, ora ono mukhatab mesti ya paham, benar? Saya ngajarkan anak saya A sampai jauh maknanya ngajari detail. Itu diredaksikan A sampai ya sudah pasti di semua laga ini mesti ada istiqmal. Wong kafir, andai kan alif lam mim itu penggunaan yang salah, pasti orang kafir bilang Muhammad, kata kamu Quran itu mubin, jelas, tapi ini ada lafaz yang kamu sendiri tidak tahu maknanya. Ini apa-apaan? Enggak ada orang kafir protes seperti itu. Pokoknya gara-gara kuliah malah protes. Wong kafir sarap era protes kowe sing bedino salat madhep ngalor ngidul malah. Apa-apaan. Mulane Kanjeng Nabi Naduko al-mira fil Quran kufrun. Berdebat Quran itu kafir. Aku termasuk kiai-kiaian lantaran kafir-kafiran. Lalu berkali-kali diundang jadi narasumber tafsir, jarang dugi. Karena yang datang kadang-kadang sing takok itu wong bulat.
Jadi takut gendarani cerdas. Padahal tambah takut tambah aku ora bodoh nih. Mulane kok jarang takut gara-gara tambah gelo perkarane. Nah kon mulang gelem lho. Nah mulang kan ndekne ra iso tak isahno. Nak takut, nak debat kan kesannya kita banding. Mungkin edare ra roh guna tafsir sawi ora roh. Opo era roh terjemah terus ngajak debat aku. Ini apa-apaan kan kacau. Oh kacau. Gus menurut Anda gimana? Ada gini dia ora foto. Ayat piro? Enggak tahu pokoknya lho lah itu. Enggak tahu debat sing apa. Nggak sering kula akali. Tapi kalau ada satu area yang di situ banyak orang alim terus tak tanya yang alim berapa aja sih? 40%, yang hafal Quran berapa? 40%. Sing lainnya piro saya datang. Karena nak ngundang aku seminar gampang. Pastikan gawe alim aku teko. Ya ngaku wae, alim mesti salah ya. Aku teko kayak Abu Nawas nih. Abu Nawas tuh enggak seneng pidato. Dia suatu saat diundang pidato, dia tanya, "Hadirin, saya ini tidak bisa itu, mau ngomong, tapi tanya dulu, apa? Kamu orang pintar apa orang bodoh?" Wong bodoh aku mau ngomong bodoh rugi, paling gak paham deh. Saya kira, ya sudah nak, Abu Nawas, kita orang pintar, lapong pintar jadi pidato. Kira terus ngomong, iya. Separuh ngomong, aku wong bodoh, saya jauh separuh, separuh bodoh, separuh pintar. Ya sama, saya pintar lah perlu diomongin, saya bodoh rugi ngomongin berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu meskipun guyon itu jadi ilmu. Sebetulnya potensi kita ngomongin orang ya dua itu. Nak pintar gunanya bu omong no rugi, nak bodoh bu omong no yo orang paham. Makanya Abu Nawas pun gak mau pidato. Dan sekarang pidato itu kan profesi, jadi gak penting lah paham gak paham. Tetap untung lah paham gak paham itu. Ya tapi masih yang ikhlasnya banyak. Yang pidato ikhlasnya banyak. Yang gak ikhlas mungkin lebih banyak. Nah ini penting saya jelaskan. Jadi ulumul Quran itu jelimet. Sampai di karang Imam Suyuti namanya kitab Al-Itqan. Itqan itu besar. Sama Said Alawi abahnya Said Muhammad diringkas namanya Zubdatul Itqan. Saya baca itu di pondok saya. Zubdatul Itqan oleh Said Muhammad diringkas lagi, dibuat lebih mudah lagi namanya Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Dan itu kalau kita baca Itqan, maknanya Quran itu mudah sekali karena di situ diterangkan istimalul Arab. Tamhidul Arab lil Quran. Karena pasti dunia itu ada tamhid. Sehingga tadi orang-orang yang alim muji Rasulullah coba hafidhul ilahu karamatal di Muhammadin abahul amjada sonalismi tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Semua babanya Nabi itu meninggalkan perzinahan. Padahal belum ada Islam. Tapi mereka tahu kalau zina itu buruk. Zina itu apa? Buruk. Dan yang baik itu nikah. Makanya mereka nikah semua. Sampai tahu nasabnya. Sayyidah Aminah binti ini, Sayyidah Khadijah itu semuanya terdaftar dan semuanya dikatakan suami istri. Dan enggak ada yang nikah mahram. Lalu setelah sampean Islam kok malah mahram merah apa? Lu kiai ora apa? Ujek mahram ku piro? Ujek mikir. Mestinya ngotok, mahram itu 7, nak cari lah Jawa 5. Ini penting saya utarakan, sehingga nanti kalau ada lafaz-lafaz mutasyabihat, kamu bisa numpang lewat dengan kultur yang sudah ada, yang sudah Misalnya begini, ada Masodukul Lafzi, ini contohnya Zakaria Al-Ansari. Di bab sholat itu batal dengan makan. Orang kalau makan sholat batal enggak? Batal. Itu yasduku itu beneri sesuai kaidah. Upo sitok ning gone selilitan. Terus mbok elek. Batal. Karena kamu sholat kok makan. Ya, padahal uposito. Oke, di bab sholat uposito dikatakan makan dan membatalkan sholat. Tapi di bab nyugoi tamu. Terus kowe nyugoi tamu bukan uposito. Monggo dahar. Terus kowe takoki bapakmu, wis pokoke mangan tamu cempon kula mesti uposito. Agar dilek ya jenenge mangan. Lho, ning bab poso mbek bab sholat ngelek uposito wis darani mangan, pasane batal. Tapi nak bab hormat tamu, urung iso dikei, urung iso diarani ngekei mangan. Lah tapi nak ning bab poso, sing diarani mangan ku sak piring, nak setengah piring rung batal lho. Poso kuwi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bocah kok gobloke ngono. Sama-sama istilahnya makan. Saya ulang lagi, sama-sama istilahnya makan. Ning bab poso ambek
sholat. Iku uposito darani wis mangan. Mulane darani batal. Ning bab nyugoi tamu. Urung iso darani mangan. Lah nak bab mangan ning gone poso kaya bab ning hormat tamu yo enak. Besok sarapan setengah piring. Mbok awan setengah kan boten sak piring urung iso darani. Ora iso ora ngene iku. Wong waras ngerti istimalnya, kegunaannya kayak podo-podo istilahnya mana? Karena kita hidup ini sudah ada peradaban. Kita hidup ini sudah ada peradaban. Wong ngerti-ngerti nak dikai tangan kanan itu terhormat, nak dikai tangan kiri itu enggak terhormat. Ya itu sudah ada peradaban. Kemudian Islam mengatakan, "Jom kesunatan angin kei wong tangan kanan, tangan kiri monggo." Karena peradaban sudah merasa perlakuannya seperti itu. Tahu-tahu ada barat, ada kita-kita yang materialistik. Aduk tangan kiwa 1 juta, timbang tangan tengen 2.000. Itu kan sudah peradaban yang kita pak. Ya contohnya aja ngono. Lah ya lek iso partine ngekek tangan tengen nak 2.000, aduk tangan kiwa lah nak 1 juta ya ora ngono ukurane. Aduk 1 juta nganggo tangan tengen. Timbang 2.000 nganggo tangan kiwa. Berarti peradaban di mana-mana enggak yang sat yang recel yang koyo gaweanmu niku ora. Nah kira-kira seperti itu makna nih Quran. Makanya ada istimalul aruf. Saya ulang lagi ada istimalul. Jika masyhur itu dalam kaidah. Saya tak cerita sedikit ya. Imam Syafi'i itu dikatakan alim oleh gurunya. Itu pas umur 16 tahun. Itu kata gurunya Sufyan Ats-Tsauri, terus Muslim bin Khalid Az-Zanji. Itu guru-guru Imam Syafi'i zaman beliau masih junior. Itu ada siapa? Sufyan Ats-Tsauri, terus Sufyan bin Uyainah, terus Muslim bin Khalid Az-Zanji. Sebenarnya Imam Malik itu ketemu gede. Imam Malik itu jadi guru Imam Syafi'i setelah alim. Jadi dapati banyak membentuk siapa? Imam Syafi'i. Yang paling banyak membentuk itu namanya Sufyan Ats-Tsauri, terus Sufyan bin Uyainah, terus Muslim bin Khalid Az-Zanji. Imam Syafi'i pertama dibolehkan fatwa itu begini. Ada hadisnya Rasulullah. Teksnya itu begini. La tuharrikut ta'ira min wakanatiha. Terus Imam Syafi'i ditanya oleh gurunya, ini tidak sama maknanya dulu. Ma maknahu ya Syafi'i? Ya, tentu gurunya jangan. Maknanya itu apa? Jangan gerakkan burung dari tempat diamnya. Ya, saya ulang lagi, jangan gerakkan burung, maksudnya juga gusak dari tempat apa? Diamnya. Ya bisa kurungan, bisa tempat istirahatnya burung. Imam Syafi'i saking alimnya mengatakan begini, kanatil Arab idza aradu safaron. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur dengan burung. Terus nah lunga yang penting mau dagang besar ke Syria misalnya, burung digusak. Nak torot yaminan berarti bagus. Tapi nak torot simalan berarti alamat buruk. Kalau terbang ke kanan berarti ini safar sing mubarak. Kalau terbang ke kiri berarti tidak berkah. Sehingga disebut tatoyur. Tatoyur itu memutuskan sesuatu berdasar terbangnya burung. Makanya disebut qalu ta'irukum ma'akum. Inna tatoyarna bikum. Tatoyur itu sesuatu semuanya dikaitkan dengan apa? Burung. Berarti bahasa Arabnya burung apa? Ta'ir. Makanya ketika perdebatan Nabi dan umatnya memang qalu inna tatoyarna bikum. Kata Rasul apa? Ta'irukum ma'akum. Ini apa? Semuanya berdasar apa? Keputusan apa? Keputusan penting ini berdasar terbangnya apa? Burung. Makanya disebut ta'ir. Terus Imam Syafi'i karena dia orang alim mengatakan begitu. Orang Arab Pak Guru itu punya adat kalau mau pergi itu gusah manuk. Nah manuknya terbang kanan, mereka jadi pergi. Tapi kalau gusah ke terbang ke kiri berarti nggak jadi pergi. Terus kata guru-gurunya al-ana qad ana laka antuftiya ya Syafi'i. Saiki kowe wae fatwa. Wong lafat ngono tok kok kowe pahame nganti ngono. Karena tadi hadis itu sudah ada istimalul Arab. Coba kalau sing maknani sampean, hadisnya kan mau ngene tok. Ojo gusah manuk sangka tempate. Terus buat andai kan Imam Syafi'i itu koyo kowe kan yo mau ngono tok. Maknane nggih pokoke manuk ora oleh digusah. Kurang pegawean tapi gusah manuk bareng. Dari guru yang bocah kok geblak maksud. Ndak seperti itu. Manuk ojo gusah maknane nak mbok gusah terus dadi penentuan hukum. Terus kowe nentokno keputusanmu. Jadi misalnya kowe coba pilihan presiden. Jokowi apa Pak Prabowo gusah.
Sing kanan ditulisi sapa sing kiri. Ya ora ono. Sesuai kabeh ngelamar kerja gusah. Mana kok terbagi ngiri wis ora usah diterusno ngambar. Lah maksudnya seperti itulah. Terus kemudian kita maknani Quran. Qalu inna tatayyarna bikum terus ta'irukum ma'akum wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Terus kita tahu ya kenapa Quran sering pakai ta'ir tatayyarna karena ada istimalul arab ta'ir ini sebagai ukuran. Nah, saya iki terus bayangno, nggo maknani Quran wong roh adatul arab ngerti-ngerti ana maknani Quran yang nggo terjemah ngrasa ngalim terus fatwa. Terus fatwa enak wae. Kalau di Quran enggak ada ya halal. Kalau di Quran ada ya halal. Saya kita takok sing ra ono iku sing ndi? Ukuran ra ono iku piye? Jelas ning Quran ono. Wong karwan ono wa yuharrimu alaihimul khaba'is yang buruk-buruk itu diharamkan. Kowe wani darani tikus iku minat thayyibat. Lha apa mbok gusah mbok kei racun nak minat. Cekel lak wis keloni. Wong ini barang yang bagus. Mesti kita darani tikus yo. Khobais kan sesuatu yang berarti kategorinya haram apa halal? Haram. Terus kamu mengharamkan tikus berani enggak kalau itu dari Quran? Kita berani karena tadi sifatnya Nabi adalah mengharamkan yang menjijikkan yang khobais. Paham tenang kok? Paham ya semuanya paham berapa pokoknya yang penting kamu tahu istiqmalul arab. Makanya kalau di Yasin ada inna tatayyarna bikum. Terus Nabi mengharamkan tatayyur. Tatayyur itu bikin keputusan berdasar terbangnya apa? Makanya kalau ada hadis jangan gerakkan burung dari tempat diamnya, maknanya jangan bikin keputusan berdasar terbangnya burung. Itu jenenge ngalim, ora terjemah. Terus akhirnya Imam Syafi'i darani Sapi'i kowe saiki wayahe fatwa. Mergo wis dianggep ngalih. Dadi dhisik ngetes murid. Lah aku yang mau ngetes sampeyan demen kecewa to. Jadi ora oleh kowe jogeman kuliah terus alif lam kita harus berani menafsirkan. Jangan kayak ulama dulu enggak berani menafsirkan. Ulama di sini harus nekat kok kowe. Mesti mereka enggak berani kamu berani. Ngono waras kowe. Terus dia orang munis enggak boleh. Tapi yang pasti adalah ketika enggak tahu maknanya, kita tahu istimalnya. Meskipun kita enggak tahu maknanya, tahu istimalnya. Kayak kita mengatakan tadi, anak kami sudah saya ajari A sampai sudah saya ajari babi buba. Itu kan enggak ada maknanya kalimat itu enggak. Tapi kita tahu arahnya kayak pun enggak yakin paham ya. Nah, begitu seterusnya ruhuwah, baitullah dan seterusnya. Kita tahu rukuwah itu ya sudah rukuwah meskipun roh maknanya persis, tapi kita tahu istimalnya. Yaitu al-idhofah valid tasyrif, sesuatu yang mulia diisnadkan kepada Allah. Misalnya kamu sholat, aku tanya, kenapa kamu sholat? Wah lillahi ta'ala. Karena sholat itu sesuatu yang sakral. Meskipun hatimu ya ben swarga asline. Tapi kan ben gaya muni apa? Lillah. Tenan boras pokoke ben gaya kayak muni apa? Itu kita tahu istimal. Pun begitu seterusnya dan seterusnya. Pokoknya kalau suwun nggih nak manani Quran kuwi dari ulama sing masih mau belajar, masih waras, masih waras terus masih waras. Karena serah belum belajar, senang duit, bariku fatwa serempet. Karena orang senang duit ku repot. Kulo dikonco riyen alime mbek kula udah-udi, bareng seneng duit sowan kula takok. Lha iki dhisik alime mbek aku udah-udi saiki takok. Cuk aku seneng duit goblok, aku cuk seneng duit goblok. Lah wis ora kok terusno. Aku ra diuntungno mbek alimku, wis menisan seneng duit saiki dadi wis kadung kliru dene. Saiki marat. Alhamdulillah. Ini soal gua semarat terus mbok pasut, aku ngandani wis suwe kok lagi saiki melarat. Enggak kan regane ilmu. Untuk paring ilmu kok milih duit, bocah kok goblok ya. Alhamdulillah saiki yo melarat yo bodoh. Ya wis komplit semua. Ubah ya ora oleh munyak pangeran. Wong diparingi ilmu, diparingi haddon wafiron, bagian yang sempurna terus mukalam beda kok. Sembrono banyak gue tenang asal. Lalu alhamdulillah kok melarat ya, menawa sih jadi api ya. Sinau menang kok suwe-suwe juga. Tenang sih iya, tapi kan ane atau boleh juga insya Allah tambah melarat terus sinau. Hal-hal seperti itu memang Allah keras sekali. Kita sebagai orang Quran itu apa ya berat sekali ya nanggung itu.
Jadi ada sebuah hadis itu yang diyakini keluarga Quran. Itu bunyinya gini. Man utiyal Qur'ana wa ra'a anna ghairahu utiya afdhala minhu atau utiya afdhala minhu faqad istasghara ma a'zamahu. Orang yang sudah dikasih Allah Quran. Ya Quran itu bisa hafal atau ahli tafsir atau ahli fikih, pokoknya sesuatu yang menjadi hukumnya apa? Quran. Termasuk orang ahli fikih, berarti dia kan juga mengagumi hukumnya apa? Quran. Orang yang sudah dikasih Quran oleh Allah, kemudian dia berpendapat atau melihat ada orang lain yang lebih utama ketimbang dia, atau merasa ada orang lain yang diberi sesuatu yang lebih dari dia, maka dia berarti menyepelekan sesuatu yang dihormati Allah. Quran itu kan sangat-sangat agung. Kemudian saya ketemu gubernur, merasa orang ini lebih mulia ketimbang saya, punya sesuatu yang di atas saya, berarti saya menyepelekan Quran. Hanya karena merasa gubernur itu lebih keren ketimbang saya. Enggak boleh, orang Quran harus pede bahwa dia punya sesuatu yang afdol, sangat-sangat terhormat. Yang ngapal Quran ditangani wong di Alpa. Apa artinya hafal Quran udah pulau numpak ondal sampai numpak. Bocah kok goblok kowe. Iku yo hafal, itu bahaya. Kowe sok ben ketemu pangeran dimaki-maki. Kowe wis tak kei Quran kok merasa orang lain lebih afdal ketimbang Anda. Ini faqad istasghara ma a'zamahu. Dia mengecilkan sesuatu yang diagungkan. Makanya saya itu termasuk kiai yang jarang menerima tamu. Maksudnya bukan anti tamu saya, tapi saya itu dapat itu. Kayak kalau ini biasa. Kalau ditamoni bupati, ditamoni dokter spesialis ya biasa, standar. Nah biasanya kita tak suka kita. Gelem yang ini kira, gelem yang saya kecewa ya karepmu, ora kecewa ya karepmu. Tentunya ya emang harus seperti itu. Ini bukan urusan sombong, ini urusan melawan nafsu, no? Melawan nafsu. Kamu nggak boleh sebagai orang Quran terus nggak nikmati Quran Anda, nggak boleh. Ya tapi seperti ini kan sudah minoritas. Orang kayak saya itu sudah minoritas. Ya nggak apa-apa. Sepedi wae. Ya memang harus la tamudanna napa ainaika ila ma matana bihi azwaja min zahratal hayatid dunya linaftinahum. Rasulullah itu delok sapine tangga, iku mek pangeran serawlah. Kowe gak delok wong di dunya wae. Karena pikiran sederhana, misalnya gini, saya di rumah atau di mana saja. Ngerti tangga di sapi 10 atau di mobil 10. Cek enake wong iku di mobil 10. Itu kan kamu anti ilmu Quran. Sebetulnya orang punya harta 10, itu kan punya hisab 10. Dan punya masalah 10 karena ini nanti dipertanggungjawabkan di depan. Sementara hafal 10 juz itu tidak ada hisabnya. Itu kan kita terus jadi orang duniawi sekali, nganggap sesuatu yang potensi dihisab, potensi yang menjerumuskan ke neraka karena kadang mendapatkannya secara tak halal. Kamu anggap enake tangga mobilnya 10, dunyane akeh. Terus kamu katanya ahli Quran. Ahli Quran tuh sing jenenge enak ya wong sing bebas hisab, sing jenenge enak adalah wong sing dekat dengan Allah. Tapi kamu yang katanya ahli Quran darani enak wong sing di dunya, terus itu apa-apa. Ya tapi orang seperti ini kan banyak dan alhamdulillah saya ketara nak salah. Akhirnya kiai ngomong ngono yo ora, hafid ngomong ngono yo ora. Tapi kita, saya yang masih waras, ngomong ngono kok. Yes, saya serahkan aja cerita masa mengakhir, masyaallah. Wis pangeran gitu ya apa-apa. Nek kula wis apa-apa, nyatane Allah ya rapi-rapi. Bukan di sepuro nopo. Tapi kamu harus yakin itu tidak benar, tradisi seperti itu tidak benar. Tetap man utiyal Qur'ana wa ra'a anna ghairahu utiya afdhala minhu faqad istasghara ma a'zamahu. Orang yang sudah dikasih Quran kemudian berpendapat atau meyakini ada orang lain yang mendapat lebih dari dia, maka dia menyepelekan sesuatu yang diagungkan. Makanya orang bawa Quran itu berat. Makanya saya kemana-mana itu masih sering ngebis. Bukan karena saya sufin, ya. Saya itu ingin nggak bergantung orang lain, ya biasa saja. Saya naik mobil ya biasa, ngebis ya biasa, hidup sendiri ya biasa, bareng huduk-huduk ini ya biasa. Pokoknya yang penting kabelillah wafil. Karena ini penting. Nah, kalau tradisi itu sudah benar, terus kemudian kamu baca Quran, Qulillah sumadarhum fi khawdihim yalah. Qulillah, menghadapi apa saja Muhammad. Qul, katakan Muhammad Allah, bahwa pegangan hukum kamu itu satu Allah. Sumadarhum fi khawdihim yalah. Biar mereka kayak itu. Sementing Qulillah, baru paham.
Nah tapi nak mental wis duniawi, rawong duwe bojo iri, rawong sugih iri kabeh iki maca Quran, ulillah, ya ora paham. Wong peradabannya seperti itu terus maca ulillah, tsummadharhum fi khawdihim. Terus tinggalkan mereka. Malah ke protes mbak pengen. Tinggalkan gimana Gusti, itu mitra dagang saya ini, mitra politik saya kok disuruh tinggalkan. Saya di dunia lalu sama siapa? Quran bawa coba ya rusak. Ayatnya bolehlah tsummadharhum, maka tinggalkan. Beda dengan orang-orang ahli Quran. Saya bersama kamu karena diperintah Allah. Ciri utama orang alim itu harus ngajar. Ya sudah, saya bersama kamu untuk ngajar. Tapi urusan dunia sebisa mungkin orang harus meninggalkan. Makanya banyak orang alim yang ekstrim. Tapi ya banyak juga yang baik. Ya macam-macam. Saya dapat orang alim ini. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi kalau baca Quran itu harus baca peradaban dulu. Baru karena Quran ini kalimat. Bibi Quran itu kalam. Di mana-mana kalam itu ada pijakannya. Kalam itu pasti ada apa? Pijakan. Nah, tapi orang kaji Quran sekarang itu nggak usah pijakan, nggak ada tamhidnya. Makanya untuk memahami Quran harus disebut ilmu usul fikih, untuk menganalisis maknanya apa Quran. Dan itu kelihatan gampang kalau pakai ilmu apa usul. Yang masyhur ya Imam Syafi'i tadi. Masyhur itu kan Imam Syafi'i. Kamu kalau di padang pasir itu boleh tayamum setelah kamu mencari-cari air. Terus kata kitab Fathul Qorib, kalau ada gunung ya nyari ke atas, kalau ada alabah ya cari ke bawah. Yang penting nyari dulu. Setelah nyari, baru kamu boleh tayamum. Imam Syafi'i ditanya, kenapa harus nyari dulu? Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Nah orang mencari jenis gak roh. Nah itu Imam Syafi'i. Jadi kata Allah kan mengatakan, kamu boleh tayamum kalau falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air baru fatayamamu. Di mana-mana bahasa tidak menemukan setelah mencari. Ya, Imam Syafi'i mengatakan boleh tayamum kalau fil mafawis di padang Sahara setelah mencari-cari. Setelah mencari-cari tidak ketemu baru tayamum. Nah itu Imam Syafi'i mengatakan itu dari ayat falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di kemana-mana kata tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari jenenge tidak tahu. Nah, itu jenenge istimalul arabi. Kami mun kula terus nang. Supaya wong alim tenan sampean Kang. Paham iku jos tenan. Engko ulangno wis supaya wong alim. Engko nek arep terusno ya ora pokoke ngono. Napa? Pokoke ngono. Keren kok napa? A inna la fi khalqin jadid uta inna istifham tangki ingkari kang basa ingkar bitahqiqil hamzah ini kelan akhir lam wa tasirisaniyah. Lan hasil sing kedua wa ta'ali alifin terus wakila fikum balhum bilika rabbihim kafirun wa idkhali alifin bainahum ala wajhi ing atas wajah lur fil mautin qala ta'ala balhum bal utai kufar bilika rabbihim kelan ketemu ning pangerane kufar bil basi dikese kelan anane bas iku kafiruna kafir kabeh kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar ya tafakum bakal mateni kum sira kabeh. Kul yatafakum sapa malakul mauti sapa malaikat pati ukila kang den pasrahi sapa malakul mauti bikum ing sira kabeh bikum di arwahikum tegese kelawan njupuk nyawa-nyawa sira kabeh sumaila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh turjauna den balekno sira kabeh dibalekno ahyaan hale urip kabeh fayujaziyakum to fayujazikum mongko males sapa taala kum sira kabeh bi amalikum lan ngamal-ngamal sira kabeh alami pokoke kula pesen nggih pokoke kula suwun pokoke nak manani Quran ngangge terjemah mboten apa-apa, sementing mboten untuk hukum. Misalnya sementing tidak untuk apa? Hukum. Kalau untuk hukum itu harus mengkaji detail-detail itu di kitab fikih. Karena tadi kalau sampai nuruti hanya dohiri lafaz ya ada ayat famastam tatu bihi minuna fa'atuhuna apa? Ujur. Tapi kan tidak mungkin maknanya seperti itu. Ya pokoknya kalau suwun sekali ya kalau maknani Quran itu pakai tamhid, pakai dasaran istimalul arab, kemudian oleh adat yang bernama jalan kayak tadi yang tatoyir tadi, kemudian kamu baru menentukan apa makna. Begitu.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Langit. Gelap.